Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ashabul Ukhdud diceritakan dalam surat Al-Buruj, surat ke-85 Al-Quran, terjadi di Najran sekitar tahun 523 Masehi. Di zaman itu negeri Yaman dikuasai kabilah Himyar, dengan raja terakhirnya Zur'ah Zunnuwas. Bani Himyar penganut agama Yahudi. Zunnuwas meluaskan ekspansi wilayahnya dengan menyerang kota Najran di sebelah utara. Kota Najran didiami kaum Faimiyun, yaitu penganut ajaran tauhid Nabi Isa. Ketika menjumpai penduduk negeri Najran pengikut ajaran Nabi Isa, Zunnuwas menyuruh warganya untuk memilih masuk ajaran Yahudi atau mati dibunuh. Bangsa Yahudi membenci Nabi Isa walaupun sesama satu bangsa. Sebab ajaran Nabi Isa yang makin banyak pengikutnya itu bisa membahayakan kedudukan dan kemapanan hidup rahib-rahib Yahudi yang tunduk pada penguasa Romawi. Rahib-rahib Yahudi menghasut warga Palestina dan penguasa Romawi untuk memusuhi Nabi Isa dengan tuduhan makar, ingin menjadi raja bangsa Israel. Maka Nabi Isa dan pengikutnya dikejar-kejar hingga hidup dalam persembunyian atau lari ke penjuru dunia lain. Apalagi dalam konsili Nisea tahun 325 Masehi, kelompok Trinitas pimpinan pendeta Arius menguasai forum membungkam kelompok Tauhid pimpinan pendeta Anastasius. Keputusan konsili ini membawa akibat pemusnahan ajaran Tauhid versi Nabi Isa. Rupanya dendam politik dan sejarah ini menjadi turun-temurun ratusan tahun hingga ke diri Zunnuwas. Dia memaksa warga Najran masuk agama Yahudi. Jika menolak, mereka ditangkapi dengan tuduhan makar, membangkang perintah raja. Dibakar hidup-hidup dalam parit. Dalam buku Sirah Ibnu Hisham diceritakan, warga Najran lebih memilih mati daripada meninggalkan ajaran tauhid Nabi Isa, lantas menjadi Yahudi. Terjadilah penangkapan besar-besaran terhadap rakyat. Mereka yang melawan langsung dibunuh dan dicincang. Penduduk yang ditangkap hidup-hidup menjadi tawanan. Kemudian Zunnuwas memerintahkan pasukannya menggali parit panjang diisi dengan api menyala-nyala. Para tawanan terdiri lelaki, perempuan, dewasa dan anak-anak dibariskan di pinggir parit berapi itu. Mereka yang menolak agama Yahudi didorong ke dalam parit yang membakarnya hidup-hidup. Jumlah orang Najran yang dibantai dalam peristiwa ini mencapai 20.000 jiwa. Diceritakan dalam ayat 4 hingga 7 surat Al-Buruj, penguasa zalim Zunnuwas dan para pejabatnya menikmati kezalimannya dengan menyaksikan siksaan orang-orang beriman yang dibakar dalam parit. Raja dan pejabatnya menonton penyiksaan itu dengan duduk di atasnya. Dalam ayat 10 dijelaskan, jika penguasa zalim ini makin sombong dan tidak segera taubat, maka falahum azabun jahannam walahum azabun hariq. Penguasa itu mendapat siksa di dunia dan akhirat. Azab jahanam itu ada yang mengartikan siksa akhirat, sedangkan azab hariq dimaknai siksa dunia. Siksa dunia macam-macam bentuknya, bisa berupa kekuasaannya yang hancur, penguasa itu ganti ditangkap dan dipenjara oleh penggantinya, atau mengidap penyakit yang menyiksa. Belajar dari kisah Ashabul Ukhdud ini, maka berhati-hatilah jika menjadi penguasa. Jangan suka menuduh rakyatnya makar ketika mengkritik dan menangkapinya. Sebab kezaliman politik itu kelak bisa menceburkan diri ke parit yang digali sendiri. Seperti kezaliman Zunnuwas, akhirnya hancur di tangan orang hitam dari Abesinia.
Seperti dikisahkan dalam Sirah Ibnu Hisham, di antara warga Najran ada yang berhasil meloloskan diri. Namanya Daus Zusa Labah. Dia memacu kudanya ke luar negeri menuju Syam, meminta bantuan penguasa Romawi. Bantuan itu dipenuhi dengan cara meminta bantuan Raja Abesinia di ujung tanduk Afrika untuk membantu Daus mengusir Zunuas. Negerimu jauh dari negeri kami, namun aku akan menulis surat kepada Raja Abesinia yang seagama denganmu dan sangat dekat dengan negerimu, kata penguasa Romawi di Syam. Daus Zusa Labah membawa surat itu, kemudian menyeberangi laut menuju Abesinia. Raja Najasyi menyanggupi permintaan bantuan ini. Setelah persiapan matang, berangkatlah 70.000 tentara di bawah komando Panglima Aryas dan wakilnya, Abraha al-Ashram, menuju Yaman. Dua pasukan Abesinia dan Himyar bertemu lalu bertempur. Pasukan Zunuas kalah hingga mundur ke tepi laut. Yaman akhirnya dikuasai bangsa Abesinia dengan Aryas sebagai gubernurnya hingga beberapa tahun. Kemudian terjadi pertikaian kekuasaan antara Aryas dan wakilnya, Abraha al-Ashram. Aryas akhirnya berhasil dibunuh oleh Abraha dalam suatu perkelahian. Maka tampillah Abraha menjadi gubernur baru Yaman. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.